Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, yaitu menghadiri panen Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yaitu sholat Jumat bersama. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi Allah, membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan sahabat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah, memasuki hari ke-26 Syawal, tentunya kita sudah melaksanakan atau mempertahankan atau meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Tentunya ketika kita berada di bulan Syawal, banyak sekali aman-aman yang sudah kita laksanakan atau ada yang kita tinggalkan. Namun demikian, sebagai tanda apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah hingga dapat gelar orang yang saleh, mudah-mudahan manakala kita mendapat gelar orang yang saleh, insyaallah balasan ada surga. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 5 tanda orang yang saleh. Kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Dari ayat di atas setidaknya kita bisa belajar bahwa tanda orang yang soleh itu ada 5. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah tandanya adalah ketika disebut asma Allah gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yazadahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, apakah ayat qauliyah, ayat yang terucap oleh Al-Quran, atau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terjadi oleh alam, maka bertambah imannya. Untuk itu mari kita pupuk iman kita pada Allah SWT, sehingga manakala kita ingin beriman pada Allah maka perbarulah iman kita. Jadi itu imanakum billahi ilallah, perbaiki imanmu dengan kalimat la ilaha illallah, hingga kita bisa berjanji apapun yang terjadi sampai kita mati tetap berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah beriman kepada hari kiamat. Kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah SWT. Dalam penantian yang begitu panjang, maka nanti di akhir zaman akan terjadi gonjang ganjing. Semua isi alam akan dihancurkan, akan dimuntahkan semuanya. Hingga sebelum kita menanti hari kiamat, kita perlu yaitu melaksanakan yaitu amal ibadah yang banyak sebagai bekal dalam menghadap Allah SWT. Hingga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaqunil albab. Dan adalah bekal, sebagai bekal adalah takwa. Untuk itu mari kita pertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun ciri yang ketiga adalah mengajak kepada kebaikan. Ketika di bulan Ramadan banyak sekali ustadz
yaitu mengajak kepada kebaikan. Gimana kalau kita mampu dan mau mengajak kebaikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Ketika kita mengajak kebaikan, ya kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita laksanakan, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan sampai kita mengajak tapi kita tidak pernah melaksanakan. Karena apa? Dosa besar orang yang mengajak tapi tidak bisa melaksanakan. Kabura maqtan indallahi annakum la tahmalun. Dosa besar orang yang mengajak tapi tidak bisa melaksanakan. Gajah diblangkoni bisa khutbah raihong lakoni. Untuk itu kita berusaha mengajak orang lain adalah yang baik-baik dan kita sudah melaksanakan. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tanda orang yang soleh yang keempat adalah mencegah para kemungkaran. Betapa banyak kemungkaran yang terjadi di sekitar kita ini. Ya, kita belum dikatakan orang yang mencegah kemungkaran manakala kita belum terjun langsung ini. Maka kita mungkin termasuk orang yang memiliki hatinya yang begitu lemah sekali. Karena apa? Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka kita disuruh untuk apa? Untuk mengambil, untuk menegur, ya, dengan lisan. Kalau kita tidak mampu, kita dengan perbuatan. Tapi kalau kita tidak mampu dengan perbuatan maupun tindakan atau ucapan, kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Sehingga kita termasuk orang-orang yang lemah iman. Lalu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman Islam ketika kita bisa melihat kemungkinan kita bisa terjun langsung walaupun hati kita ada tidak setuju ini. Muslimin jamaah saudara rahimakumullah. Adapun tanda yang kelima orang soleh adalah segera melakukan suatu kebajikan. Untuk itu di bulan Syawal ini mari kita berlomba-lomba berfasil khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika kita di bulan Syawal ini kita belum bisa membaca Al-Quran, segera bisa membaca Al-Quran. Ketika kita di bulan Syawal ini kita belum waktunya masjid ke masjid, mari kita segera untuk ke masjid setiap hari. Ketika kita belum bisa melaksanakan berjamaah, kita usahakan bisa berjamaah setiap hari. Ketika kita dengar azan kita belum bisa segera menghadiri, maka ketika azan kita segera datang untuk menghadiri. Ketika kita datang ke masjid kemudian belum bisa sholat ratib, kita segera untuk melakukan sholat ratib 12 rakaat. Karena apa? Dengan sholat 12 rakaat, insya Allah Allah akan memberikan rumah di surga. Ketika kita sehabis maghrib ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, syukur bisa buat dibantu 1 bulan khatam. Ketika tiap hari ada permintaan untuk sedekah, kita sedekah, insya Allah apa yang kita sedekahkan Allah akan mengganti dengan kekayaan. Untuk itu di dalam mengaji malah kita bersegera dengan sampai kita tidak ikut serta. Dengan demikian maka kita bisa melaksanakan 5 tanda orang yang tadi, insya Allah kita termasuk orang yang soleh. Dan bahasa bagi orang yang soleh adalah surga yang setiap saat diinginkan oleh manusia, yang bahasanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya bahwa surga adalah di bagi orang-orang yang bertakwa. Wa syari'u ila maghfiratin min jannah wa sama wa muttaqin. Dan kamu pada aman orang surga yang orang-orang yang bertakwa. Oleh itu marilah kita berusaha menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang yang soleh, sehingga manakala kita memiliki satu di antara tanda 5 tadi, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu